Bismillah ya, terima kasih sudah mendengarkan. Ini adalah radio lebih baik dan selama 1 jam ke depan kurang lebih ya kita bakal nemenin kamu lewat platform ini. Dan kalau kamu pengen dengerinnya lebih enak gitu, kamu bisa ke Spotify atau ke YouTube ya. Karena ini nanti juga bakal kita upload ke Instagram juga TikTok, tapi mungkin di sana tidak penuh. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh teman untuk ngobrol, untuk menemani teman-teman ngobrol ya, karena mungkin teman-teman sedang melakukan aktivitasnya sendiri di kamar, mungkin juga di rumahnya lagi nyuci, lagi isah-isah gitu. Nanti boleh kita sama-sama bahas sesuatu yang semoga bisa menjadikan kita semuanya menjadi lebih baik. Dan di episode kali ini kita akan bahas sesuatu yang sebenarnya ini penting banget untuk kita ketahui bersama, yaitu kenapa kita mudah banget tertipu gitu. Dan kenapa kita bahas ini? Sebenarnya siapa yang menipu kita? Sekarang ini kan banyak banget ya, ada judi online, ada mungkin pinjol juga sama, dan macam-macam lah. Artinya kita itu sering banget melihat kasus-kasus soal penipuan. Contohnya kemarin itu baru ada kasus ya, ada dua orang remaja yang mereka tuh menikah gitu, hampir menikah, dan ternyata setelah bukan hampir ya, dan ternyata setelah mereka menikah itu ya, baru diketahui kalau si laki-lakinya ini ternyata perempuan. Apa nggak ngawur ini? Jadi ternyata baru diketahui kalau si laki-lakinya itu perempuan, dan katanya si perempuan ini kenapa kok mau gitu ya sama laki-lakinya ini yang ternyata perempuan ini, karena dijanjiin Lamborghini, dijanjiin bulan madu begini begitu ya, artinya dikasih macam-macam lah sampai si akhirnya si perempuan ini mau gitu ya sama si penipu ini yang ternyata dia ngakunya laki-laki ternyata perempuan. Tapi emang look sama voice-nya emang mendukung sih sebagai sama laki-laki. Mungkin tomboy kali ya, gitu ya. Tapi kenapa teman-teman? Kenapa kita mudah banget tertipu? Kenapa kita jadi mudah tertipu gitu ya? Karena ada orang-orang yang dengan punya prinsip yang kuat, ada orang yang lebih pintar ya. Lebih punya pendirian, dia klarifikasi dulu apakah sesuatu itu hoax atau tidak gitu ya. Dia klarifikasi dulu, dia cek-cek dulu lah. Tapi memang kalau kasusnya kemarin ya masa mau dicek dulu kan gitu ya. Tapi ini ada kasus-kasus lain, kasus yang menarik juga teman-teman. Sebenarnya kita semua tuh juga sedang ditipu gitu. Ditipu siapa? Jangan-jangan kita sedang ditipu oleh kebijakan, asik. Jangan-jangan kita lagi ditipu kebijakan, dan kadang-kadang kita berpikir juga, ini orang yang buat ini, mohon maaf, kurang pintar atau gimana gitu ya. Ternyata tidak teman-teman, ternyata memang ada sesuatu yang membuat mereka itu jadi berpikir soal dan merasa bahwa mereka itu tidak sedang menipu gitu. Tapi mereka sedang menipu banyak orang. Nah, yang seperti itu ada juga yang merasa ya nggak apa-apa karena apa yang ditipukan ini tuh sesuai dengan keinginan mereka, misalnya ya. Misalnya ada orang yang berniat sengaja menipu tapi dia juga dapat manfaat dari penipuan itu misalnya ya. Nah, jadi ketika ada masyarakat luas tertipu, ya udah nggak apa-apa karena ya aku dapat manfaatnya juga toh gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu terjadi di sekitar kita, dan penipuan-penipuan yang terjadi ini semakin masif ya, terutama kalau misalkan kita lihat di Facebook sekarang. Ngeri banget Facebook. Di Facebook itu banyak banget orang yang bikin konten yang sebenarnya nggak real gitu. Sekarang ada AI ya, terus kemarin ada berita di Facebook yang dia beritanya tuh bilang tak download nggak ya? Jadi intinya dia bilang beritanya itu dia dapat 12 miliar dari mana gitu misalnya ya. Ternyata setelah dicek nggak ada berita yang seperti itu gitu. Artinya ada berita-berita yang dibuat dengan sengaja menggunakan template gambar-gambar berita sengaja supaya narik orang teman-teman. Karena sekarang ini ada pemain-pemain Facebook Pro ya, ada pemain-pemain Facebook Pro, nggak cuma ibu-ibu, mohon maaf ya. Ya banyak orang sekarang bermain Facebook Pro. Terus ya banyak banget ya berita-berita di Facebook yang butuh kita klarifikasi. Dan kita nggak bisa serta-merta percaya dengan informasi yang ada di Facebook ya. Kalau kita percaya ya kita tertipu gitu ya. Kita tertipu dengan informasi. Kalau kita percaya dengan kebijakan yang salah, berarti kita tertipu dengan ini gitu ya. Kalau kita tertipu dengan tadi orang karena akhirnya kita jadi ikut main judi, akhirnya kita jadi main pinjol, ya kita juga mudah tertipu. Nah,
Di episode kali ini kita akan share ke kalian juga, ke teman-teman juga, gimana caranya agar tidak mudah tertipu ya. Karena orang-orang yang berpikir, orang-orang yang memiliki prinsip itu cenderung akan sulit ditipu. Ya mungkin karena dia melakukan validasi, dia melakukan klarifikasi, mungkin dia lakukan cek kembali, dia tidak mudah percaya dengan orang gitu dan sebagainya. Jadi coba akan kita ulas kenapa sih kita atau orang gitu ya mudah banget tertipu ya. Yang pertama memang karena adanya kekuatan yang kuat, dia cerita yang kuat dari si penipu ini untuk menipu orang lain dengan sengaja. Jadi ada yang namanya the power of story. Penipu itu jago banget bikin tell ya, cerita yang memikat. Cerita ini biasanya nyentuh banget ke keinginan dasar kita yang tadi. Pengen kaya mendadak, pengen punya pasangan yang sempurna, pengen masalah beres instan. Nah, kita cenderung gampang percaya sama cerita yang sejalan sama harapan kita. Bahkan kalau logikanya agak melenceng gitu. Ya, contoh ini kemarin mungkin ada kebijakan yang dia menggelontorkan banyak dana. Ya pasti ada pro kontra lah ya. Karena ada yang diuntungkan di situ. Nah, karena itu sesuai sama dia, ya dia dukung aja. Penipuan itu ya didukung aja sama dia. Ngapain bentrok, aku juga dapat manfaatnya itu kan. Mungkin karena dia bekerja di kebijakan itu gitu ya, dan dia dapat cipratan dananya. Jadi uang tutup mulut. Ya kita nggak bahas apa-apa ini. Santai aja. Ini yang paling banyak, yang nomor 2 adalah bias kognitif teman-teman. Jadi bias kognitif itu apa ya, atau confirmation bias itu kita cenderung hanya mencari dan percaya informasi yang menguatkan apa yang sudah kita yakini. Jadi nggak hanya, mohon maaf, bodoh saja gitu ya, bukan kebodohan. Sebenarnya dia tahu, tapi apa yang dia pelajari, apa yang dia yakini itu keliru. Bukan logika yang tepat gitu, karena mungkin dia sudah terbiasa tinggal di lingkungan itu, dia terbiasa mendapatkan pengetahuan itu, sehingga yang dia dapatkan adalah teori-teori yang sesat, secara logika sesat gitu ya teman-teman ya. Nah, contohnya begini, optimism bias ketika kita suka mikir hal buruk itu nggak akan terjadi sama saya misalnya. Dari mana kita bisa berpikir seperti itu kan? Atau ketika ada confirmation bias, ketika kita cenderung nyari dan nerima informasi yang sesuai sama apa yang udah kita yakini tadi, dan ngebuang yang nggak cocok ya. Jadi kita tuh pilih informasi yang cocok aja sama kita, yang nggak cocok ya udah nggak usah gitu. Sama seperti tadi ada kebijakan. Kenapa kita kebijakan terus ya? Kenapa kebijakan tadi itu ya? Kita cocok kok, kita dapat cipratan dananya gitu ya, kita dapat cipratan dananya ya udah kita lanjut aja gitu. Nah, dan kita tuh membuang yang tidak cocok, padahal bisa jadi yang tidak cocok dengan keyakinan kita itu, yang nggak cocok sama kita, yang kita nggak dapat manfaatnya, bisa jadi itu yang benar gitu. Jadi jangan ambil yang menurut kita bagus aja, jangan-jangan yang menurut kita nggak bagus itu yang benar gitu. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi kita perlu lihat ke arah diri kita sendiri. Kita sekarang ini sudah seperti apa yang kita percayai, bagaimana progres menjadi lebih baiknya kita. Karena dalam proses menjadi lebih baik itu ada orang yang berhenti teman-teman. Ada orang yang berhenti. Dulu mungkin ada istilah begini, aku pengen berubah menjadi lebih baik. Ya itu hanya niat saja gitu. Banyak orang yang punya niat menjadi lebih baik, tapi mungkin tidak semuanya bergerak untuk benar-benar berubah menjadi lebih baik. Jadi coba lihat diri kita teman-teman. Apakah sekarang kita itu hanya menerima informasi yang sesuai dengan diri kita saja, atau kita udah terbuka untuk menerima hal-hal yang gak sesuai juga sama kita gitu. Jadi coba lihat ke arah diri kita sendiri. Yang ketiga, kadang-kadang emosi mengalahkan logika, dan ini dia kuncinya. Penipu itu ya ahli banget mainin emosi kita ya. Ya termasuk dengan melalui tadi informasi-informasi tadi, hoax tadi. Ada berita-berita yang sengaja ditulis untuk memainkan emosi kita, sedangkan beritanya itu salah. Jadi kita itu terpancing untuk komen, untuk share, untuk itu sedikit share grup Facebook keluarga, sedikit share grup keluarga. Padahal itu belum tentu benar. Dan orang itu sering banget debat di bawahnya gitu. Sekarang ya semua konten itu didebati ya. Jadi bahkan konten-konten yang mengabarkan informasi baik. Jadi memang ada bias konfirmasi, ada bias informasi di sosial media sekarang, di mana
kadang-kadang informasi buruk itu yang dipercaya, sedangkan informasi yang benar ya informasi yang baik ya justru diperdebatkan. Ya, ini memang persoalan juga gitu ya. Sebenarnya kami sudah cukup senang ya ketika kemarin itu sebetulnya ketika jatah presiden kita yang sekarang ini adalah jatah negara kita untuk membangun SDM gitu ya. Karena sebelum-sebelumnya presiden di sebelum-sebelumnya itu memang dapat jatah untuk pembangunan infrastruktur. Jadi infrastrukturnya sudah selesai gitu harusnya ya. Maksudnya sudah tidak semasif itu harusnya. Tapi ternyata kita lihat sekarang bangunan di setiap desa ya ada 2 misalnya. Ya, ya koperasi dan lain sebagainya lah, pengadaan. Kita sekarang malah beli lebih banyak. Padahal seharusnya ini jatahnya SDM. Ini jatahnya untuk kita, dana anggaran di negara kita itu untuk SDM. Tapi ya mau gimana lagi, kita yang masyarakat biasa. Ya mau mengeluh ya gimana. Ya. Contoh tadi ya, ada judi online, ada hoax. Kenapa kok judi online itu kita sebut penipuan, teman-teman? Teman-teman pernah nggak punya teman yang kaya dari judi? Kaya dari judi. Wah, dia pemain judi. Dia kaya raya nih. Ada nggak? Terus kenapa masih main? Gitu loh. Terus kenapa masih main? Udah nggak tahu, nggak ada yang kayak. Tapi kita sering dengar gini. Ada banyak banget orang yang bunuh diri. Bahkan kemarin ada berita memutilasi ibunya sendiri. Ini baru-baru ini ada berita karena judi online juga karena main slot gitu ya. Dia kabur dari rumah meninggalkan hutang 10 juta yang akhirnya bengkak jadi 19 juta yang mengembalikan hutang itu pada akhirnya itu ibunya gitu loh, orang tuanya, dan orang tuanya nangis-nangis pas bikin konten itu kan gitu. Nah, teman-teman pasti juga tahu. Nah, di situ artinya judi online ya, termasuk mungkin pinjol dan semacamnya. Ya kita harus ukur lah ya. Kita harus ukur apakah itu betul atau tidak gitu. Karena hal-hal seperti itu kan cenderung sebenarnya kita itu ditipu untuk kesana, nanti disita asetnya, ditipu untuk judi agar supaya uangnya ke situs itu terus gitu dan sebagainya. Sekarang kita coba bedah 2 kasus yang lagi marak banget ya, judi online dan berita hoax. Dua-duanya ini contoh sempurna gimana prinsip psikologi tadi bekerja. Pertama, judi online. Ini kan udah jelas-jelas banget banyak ruginya. Tapi memang banyak banget yang masih terjebak. Ini ada hubungannya sama konsep intermittent reinforcement dan psikologi perilaku yang dipopulerkan sama B.F. Skinner. Gampangnya gini, hadiah yang gak konsisten itu justru lebih bikin ketagihan daripada hadiah yang pasti. Hadiah yang gak konsisten itu bagaimana? Ya kadang kita dapat kecil, kadang kita dapat besar. Pas kita rugi kita pengen main lagi, pas kita menang kita pengen main lagi. Nah itu ya. Artinya memang hal itu yang kemudian membuat orang-orang yang senang dengan judi online, slot yang seperti itu tadi, permainan yang sudah diatur oleh digital, AI dan semacamnya gitu. Itu jadi ilusi kalau itu bisa membuat kita kaya, padahal ya semoga pinter kita termasuk orang-orang yang pinter sehingga terhindarkan dari hal-hal seperti itu. Yang kedua, ada hoax dan misinformasi. Apalagi di era media sosial seperti sekarang, hoax itu menyebar kayak virus, teman-teman. Kenapa sih? Kita gampang banget nge-share berita tanpa ngecek dulu. Jujur aja kadang bukan karena kita percaya 100%, tapi karena kita pengen dapat validasi sosial, pengen jadi yang pertama kasih info. Waduh. Ini kalau ada orang tanya di grup Facebook biasanya terus di bawahnya ada langsung komen, aku tahu. Aku tahu, padahal ya dia baru searching di Google, dia baru ngechat ChatGPT gitu ya. Kita perlu kadang-kadang kita perlu diam dan melihat apa yang akan terjadi gitu. Kalau memang dia beneran serius tanya dan kita memang beneran serius tahu, paham, tidak hanya hafal, ya udah kita boleh bantu jelaskan kan dengan niat membantu orang supaya dia dapat informasi yang jelas gitu. Karena kita benar-benar tahu, bukan kita yang sok tahu gitu. Tapi memang ada orang-orang yang pengen dapat validasi sosial, pengen jadi pertama yang kasih info, pengen nunjukin kalau kita tuh peduli.
Belum lagi ada fenomena echo chamber namanya, filter bubble, di mana kita cuma dapat informasi yang sesuai sama pandangan kita. Jadi makin yakin sama apa yang kita baca tadi. Jadi gini teman-teman, tadi kan kita udah ngejelasin ya, kalau misalnya kadang-kadang ada orang yang bias kognitif, secara dia nyaring informasinya cuma yang dia suka aja, yang nggak dia suka itu dibuang informasinya. Yang padahal apa yang dia suka itu belum tentu benar. Nah, kadang-kadang kan kita butuh disenggol tuh, butuh disindir tuh. Misalnya kita dengerin kajian supaya kita tersindir karena mungkin kita habis melakukan dosa-dosa gitu ya. Kita butuh itu sebenarnya. Tapi ada orang yang mungkin terus-menerus menghibur dirinya dengan hiburan-hiburan, terus-menerus membuat dirinya berada di puncak eksistensi ya, dengan gengsinya dia dan semacamnya lah. Nah, akhirnya apa yang dia yakini ini belum tentu benar, dan dia sering kali mendapatkan informasi-informasi yang random gitu, yang random yang belum tentu benar. Nah, ini bahaya banget. Nah, di situ apalagi udah kayak gitu, nah dikasih tahu ke orang, dijelaskan ke orang dengan pemahamannya sendiri. Menurut saya ini bubar, wes. Penipu itu juga pakai teknik ya, yang namanya, kalau memang ada penipu yang sengaja, penipu itu juga pakai teknik yang namanya overload. Mereka sengaja ngebajirin kita sama informasi, data, atau stimulus yang banyak banget, sampai kita itu capek mikir. Ya kita lihat sekarang lah, ada banyak reels, postingan yang di atasnya ada icon judul. Kalau udah capek, cenderung bikin keputusan yang kurang rasional, karena kita seneng banget scrolling seperti itu, terus kita dapat iklan judinya, wah langsung mancing. Yang seringkali sesuai sama maunya si penipu ya, ini kayak yang dibilang psikolog, salah satu psikolog dia, kalau kita dibombardir stimulus, kita lebih cenderung bikin keputusan berdasarkan apa yang pengen kita lakuin. Jadi secara kita tidak sadar, kita itu sudah dipengaruhi lewat icon-icon judul kecil-kecil itu di reels itu loh. Di report aja nggak apa-apa. Saya tidak tertarik gitu. Bukan apa yang, meskipun memang random sekali ya. Jadi baik judi online maupun hoax itu adalah modus penipuan yang cerdik banget. Mereka tahu persis celah di pikiran dan emosi kita, dan mereka manfaatin itu. Jadi untuk menghindari itu, tolong teman-teman, jadi pintar aja. Jadi pintar. Gimana ya kemudian caranya jadi pintar? Setelah kita tahu ya kenapa kita rentan, sekarang saatnya kita bangun imunitas diri. Ini bagian paling penting dari obrolan kita di episode kali ini. Ada beberapa strategi praktis yang bisa langsung kita terapkan. Yang pertama, kembangkan skeptisme yang sehat gitu. Kita perlu tidak mudah percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Apalagi di era bias informasi seperti sekarang, informasi jadi random, jadi asal-asal. Orang semaunya sendiri, baru pakai baju gamis dibilang ustadz. Aduh. Ini bukan berarti jadi sinis ke semua orang ya, tapi lebih kepada sikap yang hati-hati. Kalau ada sesuatu yang kedengeran terlalu indah buat jadi kenyataan, alarm di kepala kamu harus langsung bunyi. Jangan biarin keinginan sesaat itu ngalahin logika. Kayak memang lagi butuh duit banget gitu ya, terus kemudian ada peluang, wah jangan-jangan ini waktuku jadi kaya ini. Selalu ada harga yang harus dibayar untuk sesuatu yang instan, teman-teman. Jadi hati-hati aja. Yang kedua, kenali bias diri sendiri. Tadi kita harus kenal diri sendiri dulu, karena kalau kita nggak kenal diri sendiri akan susah untuk memahami ini. Jujur aja sama diri sendiri. Kita semua punya keinginan untuk kaya mendadak ya, dapat untung tanpa usaha gitu, atau jadi bagian dari komunitas yang eksklusif. Apa kemarin trading di influencer di Instagram itu ya, yang mobilnya bagus-bagus, oke lah mereka kaya, ya oke lah, ya, tapi ya apa? Tapi apakah itu bisa membuat kita tenang dan bahagia? Ya kalau pengen tenang, pengen bahagia, ibadah teman-teman, wis total jamin, dijamin pokoknya. Jadi penipu tahu persis tombol-tombol ini. Dengan tahu bias kita jadi lebih waspada kalau keinginan-keinginan seperti itu muncul, atau hal-hal seperti itu muncul. Jadi kita butuh belajar teman-teman. Kita butuh belajar memahami diri, kita butuh belajar untuk lebih rendah hati menerima keadaan kita, supaya kita bersyukur, bersabar, terus beribadah lancar, tenang hidupnya, bahagia. Karena
ada orang miskin yang bahagia, ada orang kaya yang sengsara. Kamu pilih mana coba? Pilih kaya sengsara apa miskin bahagia? Kalau kamu sekarang masih berpikir bahwa orang kaya itu pasti bahagia, berarti kamu sedang bias konfirmasi. Logikamu sedang mengalami gonjang-ganjing. Ya, terus yang ketiga ini ada aturan 24 jam. Ini penting banget. Jangan pernah buru-buru ngambil keputusan, apalagi yang menyangkut uang atau emosi. Jadi misalkan kan kita baru dapat uang banyak nih, jangan langsung dihabiskan. Jangan langsung untuk wah aku mau beli ini nih, aku mau beli ini. Enggak, rem dulu aja. Aturan 24 jam namanya. Rem dulu aja. Jadi tunggu 24 jam, kamu habis dapat uang banyak itu, tunggu 24 jam atau kamu baru mau menginginkan sesuatu, tunggu dulu 24 jam supaya kita punya waktu untuk berpikir. Apakah keputusan ini bijak enggak ya? Apakah momentum yang mau aku ambil ini cocok enggak ya dengan kondisiku sekarang gitu, dengan mentalku sekarang, dengan kondisi ekonomiku sekarang gitu. Jangan-jangan setelah aku beli menyesal. Nah, hal-hal seperti itu yang juga harus diukur. Nah, kenapa kita harus tetapkan aturan 24 jam agar kita punya waktu untuk mengambil keputusan. Apalagi yang menyangkut uang dan emosi tadi. Kalau ada tekanan atau urgensi. Karena gini, sales itu ada sales itu biar supaya jadi konversi, dia kan sering menekan pelanggannya ya, agar jadi konversi, agar terjadi penjualan. Jadi kalau ada urgensi, kalau ada penjualan, ada tekanan itu biasanya orang akan wah yo ini gak ada siji, tinggal satu produknya kamu harus beli sekarang. Coba konfirmasi dulu, jangan-jangan produknya masih banyak atau ada opsi lain yang lebih bagus. Nah gitu, agar kita punya waktu untuk berpikir gitu ya. Kasih waktu diri kamu minimal 24 jam untuk mikir jernih ya, cari info tambahan atau ngobrol sama orang yang kamu percaya dan gak ada kepentingan sama tawaran itu lebih baik ya. Dia ahlinya lah, dia ekspertisnya lah di bagian itu, dia jago lah gitu ya. Misalkan kamu mau cari komputer yang bagus itu, ada yang nawarin tapi ternyata speknya jelek tapi harganya mahal misalnya. Berarti kamu harus cari orang yang pinter itu, update di bagian itu gitu. Nah, itu juga penting. Terus yang keempat itu verifikasi independen, verifikasi mandiri teman-teman, dan ini wajib ya. Jangan pernah cuma percaya sama bukti atau testimoni yang dikasih sama orang yang nawarin sesuatu. Apalagi di grup itu kan orang biasa juga bikin akun-akun palsu untuk kasih testimoni dirinya sendiri, informasinya sendiri, dikomenin sendiri supaya informasi itu terlihat seolah-olah benar gitu. Selalu cek sendiri kebenarannya. Kalau berita ya cari sumber lain yang kredibel itu bisa dipercaya, valid. Kayak misalkan di kita itu ada Tempo, Mojo gitu, terus apa Mbak Najwa itu ya. narasi gitu ya. Dan cek yang lain gitu ya. Apalagi kalau tawaran kerja ya misalkan cek ke perusahaan atau kontaknya. Karena baru-baru ini juga ada banyak banget soal lowongan kerja MBG. Terus kemudian dia nge-share link gitu. Klik link ini nanti kamu bisa daftar ini tapi nggak ada lokasinya. MBG ya, SPPG. jadi pabrik makan bergizi gratis ini buka lowongan misalnya, padahal kan sistem lowongannya nggak gitu MBG itu ya. Jadi kalau misalkan ada informasi seperti itu, apalagi tanpa mencantumkan alamat kantor misalnya, alamat SPPG di mana, jangan-jangan itu palsu. Nah tapi yang tertipu banyak, karena di website yang tadi diklik itu ada banyak testimoninya sudah mendaftar, terus kemudian ada apa, ini sudah mendaftar, hampir tercapai. Nah akhirnya apa, karena kayaknya itu udah banyak yang daftar, terus kemudian juga kuotanya juga hampir terpenuhi, akhirnya orang ngerasa urgensi tadi. Nah akhirnya dia mendaftar juga, tertipu juga. Ternyata pas mau mendaftar disuruh bayar sekian, mungkin bayarnya nggak banyak tapi coba diakumulasikan gitu. Yang paling parah ya menurutku ya teman-teman, itu ada orang yang mengatasnamakan pembangunan masjid, dia itu keliling-keliling biasanya pakai mobil gitu. Masjidnya itu jauh, kalau dicari mungkin gak ada, atau mungkin dulu memang pernah membangun si masjid itu tapi sekarang udah selesai pembangunannya, dan si orang ini entah dari mana dia keliling-keliling gitu bawa mobil pakai sarung, padahal auranya tuh gelap banget, bawa peci. Dia kadang-kadang juga mungkin ada di sekitar kita. Nah itu hati-hati aja teman-teman ya. Kalau kamu mau bersedekah, sedekahmu sampai kok jadi pahala. Tapi masalahnya kalau misalkan hal seperti itu dibiarkan, ya ini namanya pembiaran, dan kita jangan sampai mengambil sikap yang seperti itu gitu. Agar hal-hal ini tidak terjadi di sekitar kita gitu. Yang kelima, tingkatkan literasi digital dan keuangan ya. Tingkatkan literasi yang jelas sih.
supaya kita juga jadi lebih pintar gitu. Karena kalau kita jadi lebih pintar, informasi yang masuk ke kita itu kita pahami lebih banyak, maka kita akan tahu banyak hal, tahu batasnya. Oh, kalau sudah keluar sini berarti penipuan. Kalau masih di jalur ini berarti fakta gitu ya. Bener gitu. Misalnya, karena pengetahuan, pemahaman tentang pengetahuan itu adalah investasi terbaik buat diri kita masing-masing ya. Pelajari modus-modus penipuan yang ada, mungkin ada skema Ponzi itu apa, phishing itu apa, link phishing itu yang kemarin itu apa, kenapa kok ada begitu, sampai ada modus-modus baru di sosial media sekarang yang kayak tadi mungkin di postingan-postingan sosial media, dia bikin reels, ternyata judi online, ada linknya dan semacamnya. Pahami juga dasar-dasar investasi yang sehat, resikonya. Semakin kita tahu, semakin kita sulit ditipu, teman-teman. Semakin kita pinter, semakin kita punya prinsip, semakin kita klarifikasi, validasi setiap informasi yang masuk. Kita tidak mudah ngomong, tidak mudah merespon. Nah, itu juga bisa jadi benteng terbaik agar kita tidak mudah ditipu, teman-teman. Kemudian yang terakhir ini kita sampaikan bahwa self development itu penting banget sebagai benteng. Jadi ini adalah radio lebih baik dan teman-teman bisa nanti dengarkan sambil ngapain aja. Karena kita harapannya bisa temenin kamu berproses, kita temenin kamu berproses sekaligus kita juga mengingatkan ke diri kami pribadi untuk supaya nanti kita juga bisa saling mengingatkan ya agar kita sama-sama bisa menjadi lebih baik. Karena self development itu adalah benteng. Menjadi lebih baik itu adalah benteng. Jangan sampai kita sama saja atau justru menjadi lebih buruk gitu ya. Ini adalah pertahanan jangka panjang dengan terus mengembangkan diri, membangun integritas. Ya. Integritas itu kejujuran, jujur pada diri sendiri, tidak bermuka dua. Ya. Terus ada kesabaran dan kemampuan menunda kepuasan tadi. Itu kita menjadi lebih kuat menghadapi godaan-godaan instan. Fokuslah pada pertumbuhan yang berkelanjutan, bukan jalan pintas yang berujung buntung gitu ya. Jadi ya ada banyak jalan pintas, tapi kita mau memilih yang mana itu kan sebenarnya tergantung kita ya. Jangan mudah percaya sama sesuatu yang instan, kecuali mie instan ya. Kadang-kadang makan mie instan seminggu sekali ya. Ya monggo lah. Aduh, garing banget. Ingat ya sahabat. Ingat ya, penipu itu mengandalkan kerahasiaan dan rasa malu korbannya. Jadi jangan pernah merasa malu untuk bertanya, untuk cari tahu. Kalau kita seperti itu, kita jangan-jangan kita mudah tertipu karena ya diam-diam kita punya pinjol, diam-diam kita ternyata nge-slot gitu. Jangan sampai. Ya diam-diam kita bantu orang, asik. Yang paling penting adalah belajar dari pengalaman, perbanyak tahu, perbanyak hal-hal yang bisa membuat kita menjadi lebih baik, teman-teman. Dan sebarkan informasi ini supaya kita nggak jadi korban lagi. Kalau misalkan kita pernah jadi korban, ya kita pernah tertipu. Tapi untungnya kalau aku sih tertipunya barang-barang yang murah gitu ya. Karena kita tahu resikonya kecil. Jangan-jangan aku tertipu nih, nggak apa-apa lah aku tertipu, aku nggak rugi. Tapi jangan juga, itu jadi pengalaman juga gitu ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Obrolan kita sudah sampai di penghujung episode. Hari ini kita belajar banyak hal penting. Kita tahu bahwa kerentanan terhadap penipuan itu bukan karena kita bodoh. Kalau kita ukur, wah mohon maaf, pemimpin negara itu bodoh, tidak, mereka tidak bodoh ya, tapi karena memang mungkin ada bias informasi saja yang sampai ke orang-orang yang punya jabatan misalnya, sehingga kebijakannya jadi begini gitu ya. Dan seperti itu. Iya, intinya begitulah teman-teman ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau teman-teman ada request tentang tema apa yang mau kita bahas di episode berikutnya, teman-teman boleh DM ke IG kami di Radio Lebih Baik gitu ya. Ada di TikTok juga, nanti kami ada di 3 platform. Mungkin kalau noise kami belum ada waktu buat upload, jadi ya di Spotify dulu ya. Ya selamat datang di Radio Lebih Baik ya, dan ini di Spotify, di YouTube. Nanti teman-teman bisa DM aja, bisa berkabar ke kita juga. Kalau misalkan ada sesuatu yang pengen teman-teman bahas, agar kita bisa sama-sama bareng-bareng jadi lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.